Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandrika. Di sini saya akan membahas tentang tantangan penerapan manajemen ASN dan Smart ASN di unit kerja saya. Di sini terdapat 3 isu yang saya angkat. Yang pertama yaitu terkait ruang kerja, di mana ruang kerja utama saat ini belum dapat menampung CPNS. Yang kedua terkait dengan SOP yang belum diperbaharui, meskipun sudah ada perubahan struktur organisasi dan juga proses bisnis. Dan yang ketiga terkait proses persuratan, di mana proses persuratan melalui TNDE ini belum sepenuhnya digital. Kita masuk ke deskripsi isu. Yang pertama terkait dengan ruang kerja, kondisinya saat ini itu CPNS-nya masih juga membawa device pribadinya. Selain itu juga untuk penempatan tempat duduk, CPNS ini ditempatkan di beberapa ruang kerja yang sistemnya sistem rolling. Nah, karena sistem rolling ini, jadi teman-teman CPNS ataupun juga teman-teman yang lainnya harus sedikit bertanya juga nih di mana posisi personil yang dicarinya tersebut. Nah, dari data tadi, secara dampaknya ini jadi ada risiko keamanan terkait dengan perangkat lunak dan juga jadi ada sedikit kesulitan koordinasi karena tempat duduknya berpencar. Dan yang kedua terkait SOP di sini, SOP yang ada itu edisi yang dikeluarkan tahun 2021, di mana pada tahun 2024 terdapat perubahan struktur organisasi yang mengakibatkan perubahan proses bisnis, yang mana dampak isunya di sini jadi memungkinkan timbulnya tumpang tindih ataupun kekosongan peran, dan juga keputusan yang diambil bisa jadi salah dasar hukum ataupun menimbulkan masalah dalam audit. Isu selanjutnya yaitu terkait dengan proses persuratan, di mana saat ini TNDE memang digunakan untuk distribusi surat, tapi draft suratnya masih sering dicetak untuk mendapatkan persetujuan. Beberapa surat juga tetap menggunakan tanda tangan basah sebelum diunggah. Dan juga sistem TNDE ini tidak memungkinkan untuk pembuatan suratnya dilakukan di websitenya. Nah, karena revisi berulang, bisa jadi penggunaan kertasnya juga jadi berlebih. Dampak dari isu ini, proses penerbitan surat jadi lebih lama karena ada tahapan manual. Hal ini mengakibatkan efisiensi kerja ASN jadi berkurang dan juga pelayanan terhadap unit lain juga menjadi terhambat. Selanjutnya pemilihan core issue, di mana dari 3 isu yang sudah dibahas sebelumnya ditetapkan 1 isu yang akan dibahas lebih lanjut. Di sini saya menggunakan metode USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth untuk menentukan core isunya. Di sini didapatkan isu pertama yaitu terkait dengan ruang kerja dengan total skor 14 untuk dibahas lebih lanjut. Di sini isu ini mendesak dan juga sangat serius, dan juga apabila tidak ditangani akan semakin memburuk. Selanjutnya dilakukan analisis fishbone. Di sini saya melakukan analisis berdasarkan kendala dari beberapa aspek, yaitu aspek SDM, aspek teknologi, aspek sarana, dan juga aspek anggaran. Di mana untuk SDM di sini terkait CPNS belum diimbangi dengan alokasi ruang dan juga perhitungan kebutuhan ruangnya masih diproses. Untuk sarana di sini jumlah ruangan terbatas dan juga ruangan yang ada itu belum dioptimalkan. Untuk secara teknologi memang sudah ada digitalisasi, tapi masih membutuhkan ruang untuk koordinasi secara fisik. Dan juga untuk anggaran saat ini mungkin terbatas karena ada prioritas efisiensi. Berikut adalah alternatif solusinya. Yang pertama yaitu sistem feedback berkala agar CPNS dapat memberikan masukan terkait rotasi ruang, sehingga ada evaluasi dan juga perbaikan berkelanjutan. Yang kedua yaitu penempatan CPNS dalam rotasi bisa diatur agar tetap dekat dengan unit ataupun mentor tertentu. Dan di sini yang ketiga, tempat penyimpanan barang sementara untuk CPNS untuk mencegah barang tercecer selama rotasinya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.